Kenaikan harga emas dan perak yang terus berulang setiap kali dunia memasuki fase krisis sering dianggap reaksi alami pasar. Namun ada konspirasi tapi masuk akal bagi mereka yang melihat lebih dalam. Lonjakan emas ini justru tampak seperti skenario yang disengaja, sebuah umpan psikologis untuk menyiapkan publik menghadapi perubahan besar yang telah lama direncanakan oleh elit global di balik konflik terbuka Rusia-Ukraina, ketegangan China-Amerika, dan perang dagang yang seolah tak berujung. Terdapat perang yang jauh lebih senyap, perang mata uang dan kendali nilai. Rusia dan China diyakini tidak sekadar menantang Amerika secara militer atau ekonomi, tetapi menargetkan jantung kekuasaan global dolar. ICO dengan meningkatkan cadangan emas, mengurangi kepemilikan obligasi air, dan membangun sistem pembayaran alternatif, mereka perlahan menarik fondasi sistem lama. Amerika Serikat dan sekutunya tidak tinggal diam. Pencetakan uang besar-besaran, inflasi global, dan krisis regional justru menciptakan ketakutan massal. Dalam ketakutan itulah emas dan perak dibiarkan naik. Publik berbondong-bondong membeli logam mulia, percaya bahwa mereka sedang menyelamatkan diri. Padahal menurut narasi konspiratif, ini adalah bagian dari permainan, mengalihkan perhatian masyarakat dari perubahan sistem yang jauh lebih besar. Saat rakyat sibuk mengejar aset fisik, para penguasa global menyiapkan fase berikutnya. Restrukturisasi total sistem keuangan. Mata uang digital bank sentral CBDC dipromosikan sebagai solusi stabilitas, transparansi, dan keamanan. Namun di balik itu, CBDC membuka pintu pengawasan total. Setiap transaksi tercatat, dapat dibatasi, bahkan dimatikan. Emas dan perak menjadi jembatan kepercayaan sebelum masyarakat dipaksa meninggalkan uang tunai sepenuhnya. China dengan yuan digital, Amerika dengan proyek dolar digital, dan lembaga global seperti IMF dan BIS diyakini sudah menyelaraskan arah. Konflik geopolitik hanya panggung, sanksi ekonomi hanyalah alat. Tujuan akhirnya adalah riset sistem moneter global, di mana kekuasaan tidak lagi berada di tangan negara kecil atau individu, melainkan terpusat pada segelintir pengendali sistem. Dalam skenario ini, kenaikan harga emas dan perak bukan tanda kebebasan finansial, melainkan alarm bahwa dunia sedang diarahkan menuju tatanan baru. Lebih terkendali, lebih terpusat, dan lebih sulit dilawan. Mereka yang hanya melihat grafik harga mungkin merasa aman, tanpa sadar bahwa permainan sesungguhnya bukan soal logam mulia, melainkan siapa yang mengendalikan nilai, akses, dan kebebasan ekonomi manusia di masa depan.